Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian PPP Batam, Dosat Batam. Sebelum kita membacakan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat pujian, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyapa kita sebagai santapan rohani kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Una koolo siti dakong gabus maraloho dongamu 2 Musa 20 ayat 10. Saudara-saudara, dalam memahami hukum Taurat yang ke-9, kita diminta untuk lebih dalam memahaminya. Tidak hanya dalam konteks mengucapkan saksi dusta, tidak hanya dalam konteks berbohong saja. Tetapi daripada itu, Tuhan menginginkan agar kita selalu memiliki hati yang murni dan adil. Oleh karena itu ada 2 hal yang harus kita pelajari dari perintah ini. Perintah untuk tidak berdusta pertama-tama menuntut adanya kemurnian hati. Tuhan menyukai hati yang bersih, Tuhan menyukai hati yang murni dan tidak termotivasi untuk menyakiti orang lain. Lebih dalam lagi diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata-kata ini juga bisa berarti berbahagialah orang yang murni hatinya. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati kita benar nyata dan sama dengan apa yang kita tunjukkan di luar. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang keluar. Maka saudara-saudara, sulit bagi kita untuk melakukannya. Ini karena terkadang orang penuh dengan kepura-puraan, orang penuh dengan kepalsuan. Terkadang kita ingin bermain politik atau terkadang kita ingin menjaga hubungan baik, sehingga kita sering mengabaikan kebenaran. Kedua, perintah ini juga adalah karena Tuhan mencintai keadilan. Kita digambarkan sebagai Tuhan yang adil. Tuhan kita ingin setiap kesaksian yang diberikan kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang adil bagi mereka yang bersalah. Karena itu peran saksi sangat penting. Supaya pengadilan bisa membuat keputusan yang tepat, maka saksi harus menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui atau apa yang dirasakan. Hal ini yang perlu kita kerjakan
dalam hidup kita, agar kita berusaha menjaga kebenaran dan keadilan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah saksi yang benar, yang hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, agar kami menyaksikan kebenaran-kebenaran firman, bukan bersaksi dusta, bukan bersaksi palsu, agar kami menyatakan apa yang kami katakan dari kemurnian hati kami. Karena itu, tuntun dan ajarlah kami senantiasa dalam menjalani hidup kami. Kau berkati, Engkau berikan kekuatan, Engkau sertai kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus